Jadi harus hati-hati kalau naik motor, apalagi kayak gini nih, kita dipinjemin motor di punya orang, kita jangan bawanya barbar. Jadi kita bawanya santai aja. Tapi misalkan yang punyanya nyuruh barbar ya dia gaskeun lah. Get it when I get back. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ngeplay belum? Oke, udah ngeplay ya. Jadi di video kali ini gue lagi pengen ngevlog mengenai Yamaha NMAX ya, NMAX 155 connected. Jadi gue lagi pakai motor NMAX ini punya temen gue, Bro Sigit. Ini gue pengen balikin tapi kemarin dianya nggak ada di rumah. Ada sih di rumah kayak molor, jadi gue balik lagi dan nggak jadi gue balikin. Jadi gue pinjam dulu aja gitu ya buat ngevlog konten. Ini juga motornya masih kotor anjir. Kemarin terakhir gue pakai tuh yang ke rumah dia, itu gue nggak keluar lagi. Jadi di vlog kali ini kita bakal bahas mengenai motor ini versi gue ya. Sebenarnya udah banyak reviewer yang lebih bagus ya, cuman ya gue lagi konten aja mumpung ada motornya gini dipinjemin. Ini motor NMAX ya 155 tahun 2021 yang udah bisa connect ke HP ya. Nah motornya tuh kayak gini, dashboardnya hampir sama aja, cuman ini lebih digital aja gitu, maksudnya didesain lebih bagus aja. Udah itu ininya juga udah kayak kompor gas ya, ini cetak-ceteknya. Kuncinya ini gua kalungin karena udah wireless, udah apa sih, keyless, wireless lagi, keyless anjir. Tapi untuk instrumennya ya hampir sama aja kayak NMAX yang lama, cuman nih mungkin lebih bagus aja tampilannya. Nih sama diperbaharui, ada menu-menunya. Ini tuh udah ada traction controlnya ya, TCS. Nih ada odonya, baterainya, ada apa sih namanya tuh, akinya. Udah itu ada ini juga temperatur motornya, ini di sini dashboardnya ada temperaturnya, ada odonya. Ini odonya udah 800 km ya. Terakhir gua pakai tuh kemarin tuh yang ke Bandung tuh. Nih udah itu ini ada mode-mode eco-nya ya, apa sih kayak berapa nih kalau kita ngegas gini nih. Jadi udah kayak udah banyak elektroniknya aja gitu ya. Untuk bentukannya ya sama-sama aja sih, nggak ada perbedaan ya. Cuman lebih nyaman aja kayaknya ya, teknologinya lebih banyak. Walaupun ya teknologinya ya gitu. Udah itu ini udah ada hazard nih, kalau apa sih nih kayak moge-moge gitu ya, hazard anjay. Untuk tarikannya ya nggak ada perbedaan, cuman lebih mulus aja mungkin ya. Kalau gua bandingin sama NMAX yang lama, lebih mulus ini, lebih enak gitu tarikannya. Dan juga ini kalau misalkan ini traction control ini berpengaruh banget nih. Kalau gua misalkan loncat gitu motor ya, habis dari gue jelegan ada pasir dikit, dia langsung kerasa banget traction control tuh, ngaruh banget. Enak pokoknya ini motor. Bentar nih, gue stop dulu dah ini soalnya macet. Oke, ini kita lanjut lagi ya, tadi yang macet. Jadi di belakang gue ada si dia nih sekarang. Tadi sebenarnya keluar sekalian ini ketemuan, tapi gue pengen ngevlog juga dibanding keluar nggak ada vlog kan ya, nggak ada vlog gitu ya. Jadi gue sekalian keluar sambil ngevlog bentar, ngebahas soal ini NMAX 155 connected ya. Nah, begitulah pokoknya ya. Untuk posisi ridingnya enak banget karena NMAX emang bawaannya enak sih. Di sini ya posisi kakinya di sini, bisa di sini, bisa gini mungkin. Udah itu apa ya ini NMAX tuh. NMAX gue kurangnya apa coba, dia terlalu gede anjir. Kemarin kan gue yang ada vlognya nih, kalau kalian pengen nonton ada di vlognya tuh yang San Mori. Gue ngindarin penyekatan, tiba-tiba gue langsung sama Kevin langsung lewat gang. Waduh itu mah ngeri anjir, gangnya kecil banget. Jadi buat motor yang lumayan gambot kayak gini nih, ini motor lumayan serem anjir kalau lewat gang-gang. Ngeri gasruk, ngeri nggak masuk, ngeri apalah pas belok, ngeri banget soalnya gede banget ini. Udah itu ini tuh udah ada ini juga ya, siapa sih namanya nih, yang teknologi kalau berhenti itu dia bakal mati di lampu merah biar menghemat ini ya, apa sih namanya tuh, menghemat apa sih namanya tuh, bensin. Ini motor juga kotor banget ya anjir, belum gua cuci anjir, dari yang gua mau itu touring ke Bandung. Ini juga motor belum gue pakai lagi. Terakhir kali gue pakai ini motor waktu yang kemarin sih, yang gue pengen ngantar motornya, tapi si Sigitnya di imah. Padahal mah udah ada sih di rumah, cuman gue udah ketok-ketok, kayaknya molor atau enggak lagi mandi sih, atau lagi ngapain, nggak tahu dah. Nah udah itu ini tuh motor udah ada windshieldnya gitu ya, bawaan kecil kayak gitu, lucu.
Untuk top speednya ya, gue udah kemarin tuh waktu ini nggak usah gue coba top speednya ya, cuman top speednya itu waktu kemarin tuh mentok di 120-an lah ya. Gue waktu kemarin pas pulang touring kan gue ngejar R1M ya, jadi ya segituan lah. Jadi kita nggak usah ngetes lagi karena gue udah tahu, udah ngerasain itu 120-an itu gue sendiri. Tapi kalau boncengan itu gue susah banget, sampai 93 doang, nggak bisa sampai 100. Gila. Oh ya, untuk remnya juga ini depan belakang udah disc brake ya, jadi enak banget. Udah itu ABS. Kalau kalian rem mendadak itu selip itu bisa jadi, tapi udah ada ABS jadi selip itu udah diminimalisir ya. Udah itu ini lampunya udah LED semua ya kayaknya ya. LED apa sennya belum? Nggak tahu dah gue. LED kayaknya deh, soalnya terang. Nah, ini untuk manuver enak banget. Shocknya juga udah ini ya, udah tabung dua biji. Depan ini yang di belakang, udah itu bagian depannya shocknya juga enak. Apa sih namanya, ngenjotnya enak banget. Nih, untuk manuver enak banget nih. Cuman kalau misalkan kita ngebarbar pakai motor itu ngeri kesenggol sama motor orang atau gimana ya, karena berat gede gitu. Cuman kalau dibuat udah dibawa riding kayak gini, motornya kecil anjir. Kayak gimana ya, rasanya tuh ringan banget, nggak berat. Ini remnya juga pakem banget anjir. Gue cuma ngerem dikit aja, bawaan aja udah pakem kayak gini anjir. Apalagi diganti kalipernya pakai Brembo atau Nissin atau apalah, tuh enak nih. Deg enak banget. Cuman tarikan bawahnya boyo ya, sama atasnya juga boyo sih. Tengah doang yang enaknya ini. Karena ini mungkin ngejar ini ya, apa sih, stop and go nya enak. Tapi misalkan tarikan bawah tuh rada-rada ngempos, sama tarikan atas juga ngempos juga. Tapi kalau di tengah ngisi. Tuh manuver enak. Ini kita belok kanan aja kali ya, soalnya pengen nyari capcin juga sekalian balik gua. Nah ini tuh lewat Gang Kelor, Gang Masjid deh. Gang Kelor di mana ya, gue lupa sih. Gang Masjid ini. Tuh buat gue jelegan enak gitu. Kalau buat touring juga enak banget ini. Cuman kalau misalkan kalian teman-temannya bawa sport atau bebek kenceng gitu, aduh, naik motor ini sangat boyo anjing. Sangat susah mengejar teman-teman kalian. Bisa-bisa kalian ketinggalan. Karena kemarin juga gue udah ngerasain, gue ketinggalan paling belakang waktu di Lembang. Buat tarikannya tidak ada anjir. Ini full review ya, reviewnya test ride juga sih, sampai sekalian test ride. Sebenarnya bentuknya hampir sama, cuman sama yang NMAX 2 yang lamanya ya, bentuknya sama, cuman beda di lekak-lekuknya aja. Sama si ininya juga beda sih. Ini kan waktu yang lama itu kotak, ini udah kayak ada bintang apa sih, ada lekuk-lekuknya gitu lah. Beda sama yang lama. Ini gua sekalian ini aja ya, riding tapi ngebacot. Sambil nyari ini, gue lagi nyari minuman anjir, capcin, cappuccino cincau. Enak kayaknya dah, seger. Nih buat gue jelag-jelegan ini enak. Cuman kalau di terabas kurang enak sih, karena terlalu ngampul ya. Tuh, ngampul bagian belakangnya itu loncat. Nih, coba kita salip nih, tuh. Wow, tuh tengah-tengahnya ada, tapi pas di atas udah nggak ada. Tuh, di atas nggak ada boyo, kalau di tengah-tengah ada. Gitu gue yang rasain tuh kayak gitu tuh. Perasaan di sini ada tukang minuman capcin gitu. Sebelah mana ya? Bukan. Nah ini tuh banyak tempat-tempat makan nih di sini nih. Lanjut lagi ngevlognya. Nah tuh kalau tarikan bawahnya nggak ada awalnya, tapi pas udah di tengah-tengah RPM gini nih. Tuh. Adaan anjir. Emang mungkin ECU-nya juga beda ya, tapi kalau sama Aerox yang terbaru gue belum pernah nyoba sih. Beda kayaknya deh. Beda di settingan ECU-nya doang sih kayaknya. Di torsinya beda, top speed-nya beda pasti. Tapi untuk mesinnya sama sih, 11-12. Nih kita belok manuver kayak gini enak ya. Enak lah. Bannya gede anjing. Bannya gede ini ukurannya. Ukuran 14 inch, cuman lebar. Gue lebarnya nggak tahu dah, detailnya nggak tahu ya. Mungkin kalian bisa searching aja sendiri gitu. Detail bannya apa sih namanya itu, lebar ban Aerox connected. Karena ini kan gue cuman review versi gue, ngevlog versi gue lah, review sama test ride-nya versi gue. Kalau sama
motovlog lainnya atau vlogger lain kan beda gitu ya, mungkin mereka lebih lengkap. Kalau gue kan ya kontennya ngasal, tapi nggak ngasal sih, ini gue serius nih ngevlog nih, serius nih gue. Anjay. Ini kita belok kiri nih, siapa tahu di Yasmin ada tempat cincau tuh atau apa gitu ya, soalnya di Yasmin ini banyak jajanan juga nih, tapi saya tidak tahu itu ada apa enggak. Nah, ini nih untuk jalan. Kalau jalannya mulus kayak gini, motor ini enak banget. Apalagi kemarin di Lembang, wih gila, the best ini. The best banget pakai motor ini kalau di Lembang, apalagi berdua gitu ya sama cewek kalian atau gimana, itu enak banget. Jadi halus banget jalannya ini kerasanya. Tuh manuver enak nih, belok. Nah, nih kita tarik tuh. Tuh di atasnya nggak adaan, di tengah-tengah ngisi. Begitulah ya, mungkin. Nah, karena gue jelegan enak nih tuh. Ini kita lagi di Yasmin nih, perumahan Yasmin, nggak tahu sektor berapa ya. Sektoran nggak tahu dah gue ini. Pokoknya ini Bambu Ori nih. Tuh, rumah Kevin dulu tuh kayaknya. Soalnya di situ juga ada kantor kehutanan konsultan, jadi gue pernah ke situ nggak main sih. Datang doang tapi nggak masuk. Nah, ini Masjid Raya Taman Yasmin ke kiri kalau kita lurus ke depan. Nah, oh iya, untuk bawa barang ya ini kita nggak usah bahas lagi deh. Kalian udah tahu kan NMAX itu bawa barangnya gede anjing. Kemarin aja tas Sigit masuk ke dalam sama tas gua ge masuk. Udah itu ini banyak partisi buat naruh HP. Ini HP gua ditaruh di sini. Ini juga ada buat naruh juga tapi dibukanya gini tuh, gede. Udah itu di sini ada buat ngecas nih di sini nih. Tapi harus beli lagi buat ngecasnya, nggak bisa langsung dimasukin. Jadi modelnya kayak casan mobil ya di sini nih, di sebelah sini nih. Nah, mantep lah. Buat ngeremnya juga pas. Nah, jadi posisi ridingnya kayak gini tuh, ergonomis banget anjing, enak banget, mantap. Stabil tuh. Stabil banget anjing tuh. Cuman ini tuh identik dengan motor bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak cocok bawa ini, tapi kalau anak muda cocok juga sih. Tapi kebanyakan bapak-bapak touring anjing, bokap-bokap, boleh itu bawanya barbar sekali. Anak muda lagi pada barbar sih bawa. Kalau bawa NMAX terutama gue juga, kalau bawa NMAX rada-rada barbar ya. Kenapa ya? Mungkin karena gede gitu ya motor ini untuk corneringnya. Buat cornering enak banget. Cuman gue ngeri nggak berani miring banget karena motor orang, dan juga karena si ini kalau kita miring banget itu kena full step. Bukan full step, kena standar 2-nya, ngerinya kita nge-slide jatuhin motor orang, itu sangat merugikan kita dan merugikan orang lain. Nah, kita di Yasmin ini, anjay, enak banget jalannya, menikmati ya. Buat tarikannya tuh di atas nih, di tengah-tengah ngisi, tapi pas udah di atas rada-rada ngempos. Buat remnya pakem banget anjir, enak. Jadi kalau gua ngerem tuh gua sukanya dua-duanya gua rem ya. Tapi kan ada juga orang yang cuma depan doang atau belakang doang, tapi kalau gue enak dua-duanya. Jadi lebih apa sih namanya, lebih makan gitu. Udah itu lebih, kalau menurut gua lebih bikin hemat sih. Jadi depan belakang nggak cepet habis, karena apa sih namanya, pengeremannya lebih mantep lah. Makanya kalau Honda tuh ada namanya kombi brake, kita ngerem satu bakal ngerem dua-duanya. Itu ya fungsinya kayak gitulah, biar hemat kampas rem ya, sama lebih aman aja sih. Ini gua stop dulu dah, soalnya pengen beli capcin di sini. Habis itu nanti kita lanjut nge-vlog lagi. Oke, kita riding lagi nih. Enak ya ternyata bawa NMAX tuh. Mungkin bisa jadi salah satu motor pilihan kalian di tahun 2021 atau 2022 nih, motor NMAX buat ya jalan-jalan sih. Nyaman motornya juga. Nih untuk kuncinya sih kayak gini nih dia. Kalau kelihatan ya tuh kuncinya kayak gini nih. Jadi di sini ada tombol nih buat, sebenarnya ini buat tahu keberadaan motor kita nih, yang tombol ini nih. Jadi bakal bunyi. Tapi kalau kita lagi riding kita pencet ya nggak ngaruh ya. Karena motornya hidup. Modelnya kayak mau kunci mobil aja, misalkan kita nyari mobilnya tinggal cet ting 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 gitu. Tapi kalau motor lagi mobilnya hidup, kita pencet kan nggak bunyi. Modelnya begitulah ya. Wih deh, motor enak banget tuh kayaknya tuh, terabasan.
Tuh untuk untuk ininya konsumsi BBM ya, itu tuh sangat berpengaruh banget ya buat kita gitu. Kalau yang kalangan yang duitnya kecil gitu kayak gue nih, duitnya sedikit, jadi apa sih namanya, sangat berpengaruh sih buat NMAX ini. Sangat apa sih namanya nih, apa sih namanya itu, ekonomis lah. Itu tadi ada bapak-bapak tuh yang suka jualan kerupuk ya di Yasmin. Gue sering banget lihat itu bapak-bapak itu tuh. Gue masih bingung nih, nanti gue pengen samperin mungkin ya, nyoba lihat itu tuh tunanetra kayaknya ya. Mungkin nanti gue pengen nyamperin ya. Oh ya, balik lagi untuk konsumsi BBM-nya ini sangat irit kalau menurut gue ya. Tapi tergantung pemakai ya. Kalau pemakainya gue sih irit, tapi kalau orang lain kayak kemarin dipakai Sivaldi boros anjing. Tapi kalau gue yang pakai irit-irit aja nih. Tuh gue isi kemarin tuh masih segitu tuh, masih banyak. Nah, jadi buat apa sih namanya, buat konsumsi BBM-nya itu sangat irit sih. Karena ini juga udah ini ya, VVA. Nggak tahu gue VVA itu apa kepanjangannya. Pokoknya kemarin tuh gue ngabisin, kalau misalkan Bandung Bogor tuh nggak nyampe 100 kayaknya ya. Nggak nyampe 100 deh kayaknya buat motor ini kalau gue yang make ya. Tapi kalau orang lain yang make kayak Sivaldi mungkin boros. Kemarin aja CBR dia gue pakai, bayangin dari Bogor ke Bandung cuman hilang 1 strip. Gila gak? Ya gila lah. Soalnya gue tahu cara pemakaian motor yang baik dan benar, karena gue belajar dari kesalahan. Bego, dulu kan gue makanya boros motor gue tuh. Udah itu gue pernah tabrakan, dan juga ya maka dari kejadian-kejadian itu kita harus apa ya namanya tuh, kayak belajar lah, jangan jatuh ke lubang yang sama gitu. Jadi harus hati-hati kalau naik motor, apalagi kayak gini nih, kita dipinjemin motor dipunya orang, kita jangan bawanya barbar. Jadi kita bawanya santai aja. Tapi misalkan yang punyanya nyuruh barbar ya dia gaskeun lah, barbarin aja gitu. Begitulah ya kalau prinsip gue tuh, kalau naik motor tuh harus santuy, menikmati anjir, menikmati. Gue pengen bahas apa lagi topiknya nih. Oh ya, misalkan dibawa ke jalan jelek nih motor, kurang enak ya. Karena ya nggak enak lah motor jalanan kayak street city kayak gini, cities apa ya, jalanan kota dibawa ke medan yang kayak off-road atau geradagan, itu kurang enak. Karena ya basicnya motor ini motor kota, dia profil bannya juga profil ban buat di jalan raya ya. Tapi kalau buat di kayak apa ya, dual purpose itu jelek, kayak di tanah itu nggak enak karena licin dan ngeri juga. Karena postur motornya juga gede, jadi misalkan amit-amit kalian kepleset itu bahaya anjir, bisa-bisa patah kaki kalian ketinggang motor kayak gini nih. Walaupun motornya nggak begitu berat ya, cuman buat ngelihat posturnya segede gini ya bisa-bisa patah sih kalau kaki kalian ketimpa motor kayak gini nih. Oke nih, gue stop dulu dah, nanti kita lanjut lagi ya. Oke.